Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Dan pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan tentang biaya atau cost ya. Nah, kalau dalam apa? Dalam definisi bakunya cost itu ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada yang bilang 8. Biasanya kalau yang paling general itu fixed and variable cost ya. Kalau kita punya usaha itu biasanya ada dua biaya ya, satu fixed, satu variable cost. Ada juga yang bilang sunken cost, opportunity cost, control cost, fixed cost, terus ya macam-macam cost lah ya. Tapi ini itu cuman istilahnya nama saja untuk di pos-pos untuk kebutuhan akuntansi. Tapi apa sih biaya itu sebenarnya? Jadi kalau kita buka UMKM ya, karena video-video saya ini lebih ke arah untuk mereka yang sebenarnya kurang paham dengan teknis-teknis tingkat tinggi. Saya cuma jelaskan dalam bahasa keseharian aja. Jadi untuk UMKM itu sebenarnya biaya itu ada dua. Ada fixed cost, ada variable cost. Itu saja. Saya nggak akan sentuh opportunity cost, yang lain-lain karena saya udah pernah bikin satu video tentang opportunity cost ya. Anda boleh cari kalau Anda mau tahu itu apa. Nah, fixed cost sama variable cost. Oke. Fixed cost itu apa? Saya analogikan kalau kamu apa ya? Buka warnet deh. Walaupun warnet sekarang sudah hampir punah ya, tapi saya kasih ilustrasi aja buka warnet. Kalau kamu buka warnet, fixed cost kamu apa? Fixed cost kamu adalah tempat sewa. Oke, tempat sewa, bikin rak, pegawai, administrasi, ADM, building staff, ya istilahnya tukang sapu, tukang bersihin. Jadi kalau di warnet itu pagi-pagi pasti ada yang bersihin kan, nanti ada abu rokok, ada yang buangin, terus nanti ada teknisi lokalan yang biasanya kalau ada masalah mereka yang turun tangan duluan, ada kasir ADM, ada istilahnya tuh ada yang tukang masak ya. Jadi kalau misalnya pesen Coca-Cola, pesen es teh manis, nasi nugget, nasi telur segala macam ada yang gorengin. Nah, tergantung seberapa kompleks, tapi itu adalah fixed cost. Fixed cost itu maksudnya kamu kalau misalkan satu bulan tidak ada pelanggan, zero customer sama sekalipun, itu biaya tetap harus keluar. Misalnya biaya PBB, sewa rumah. Kalau sewa tempat usaha itu kan mau kamu dagang kek, mau enggak kek, mau libur kek, itu tetap harus dibayarkan. Bahkan sudah dibayar di muka. Jadi itu adalah fixed cost, biaya tetap. Nah, variable cost itu adalah lawan dari fixed cost. Variable cost kalau dalam bisnis warnet itu apa? Misalkan listrik. Listrik beli mouse. Karena mouse itu pasti sering rusak. Jadi kalau semakin rame warnet kamu, biasanya berapa bulan sekali itu pasti rusak mouse. Ya dibanting lah, ya dipakai, namanya juga sudah barang sejuta umat ya pasti cepat rusak. Jadi biaya-biaya seperti itu, barang yang akan dipakai akan rusak. Misalnya apa ya? Oh ya misalnya Porstek lah. Porstek itu mungkin saya rasa masuknya ke fixed cost ya. Kecuali kalau misalkan kamu nggak ada tamu, kamu nggak pel. Tapi udahlah saya masukin itu sebagai variable cost lah ya. Karena ya memang secara definisi itu kalau nggak ada tamu kamu nggak keluarin. Nah, variable cost yang tadi saya listrik udah ya. Nah, listrik itu yang paling utama. Kalau kamu buka warnet itu kan paling utama pasti listrik. Terus program, terus kayaknya kalau warnet itu aja ya variable cost-nya. Karena memang listrik doang. Sebenarnya mungkin kurang cocok ya, tapi ya udah tanggung lah. Oke, nah sedikit saja kalau misalkan kamu dagang bakmi, dagang batagor, dagang somai, nah variable cost-nya itu lebih seru. Ikan tenggirinya, daging ayamnya, pangsitnya segala macem. Tapi konsepnya ya sama aja gitu loh. Sewa tempat, itu biasanya fixed cost, pegawai itu biasanya fixed cost. Ini adalah variable cost. Nah, jadi kalau misalkan untuk supaya usaha kamu bisa untung, itu kamu harus hitung secara keseluruhan, hitung cost-nya jangan sampai salah. Karena rumus dari profit itu sederhana. Profit adalah sales dikurangi cost. Jadi kalau kamu ngitung salesnya ini biasanya gampang. Ya, kamu jual satu hari jual 10, satunya 5.000, 10 kali 5.000 sama dengan 50.000. Itu jarang orang salah ngitung sales. Yang sering orang kecolongan adalah ngitung cost. Karena kenapa? Karena dia merasa, oh ini saya buka ini seperti saya udah pernah bikin contoh tentang video tentang buka gorengan ya. Buka gorengan tuh kelihatannya mudah, tinggal
goreng, isi ke gerobak, suruh jualan. Sepertinya mudah ya, tapi kalau sudah dibelah-belah ternyata cost-nya itu bisa membengkak sekali. Oke, nah misalkan warnet tadi, bagaimana sih supaya bisa terjadi kesalahan perhitungan? Dulu saya pernah beli buku, dia bilang beli buku nih, kalau bikin warnet tuh gampang, komputer sekian, tempat sewa sekian, direntalin 1 jam, 1 hari bisa keisi 80%, 1 jamnya misalnya 3.000, 4.000, dikasih tahu profitnya berapa, nggak segampang itu ya. Nah, cost itu, biaya itu banyak sekali biaya yang tidak terduga yang harus kamu pertimbangkan kembali. Misalnya gini, 1 hari kamu sepi, ya, 1 hari kamu sepi. Fixed cost itu tetap sewa, katakanlah sewa tempat 1 bulan, anggap biar gampang 30 juta, ya biar gampang aja ya. Kalau 1 hari sepi, berarti besoknya kamu harus cari 2 ke 2 juta untuk tutupin hari ini dan hari kemarin yang sepi tadi. Betul nggak? Kalau kamu 3 hari sepi, berarti kamu hari biasa harus cari 6 juta lagi. Nah, jadi di sini susahnya. Kalau fixed cost terlalu besar itu, hari-hari kamu seperti kayak dikejar setoran terus gitu loh. Nah, jadi inilah yang bikin sebenarnya banyak UMKM yang cenderung untuk rugi. Kenapa? Ya karena ini tadi, mereka hanya hitung variable cost, tapi mereka lupa kadang-kadang fixed cost itu bisa menjadi minus juga. Atau mungkin variable cost-nya mereka hitung. Saya jualan bakmi 1 hari, mangkok segala macam, ayam sudah dihitung. Tapi dia lupa untuk menghitung misalkan kompor meledak, kaca pecah, meja bangkunya putus. Karena bangku plastik itu kan kadang-kadang ya putus itu biasa ya. Terus embernya pecah, terus kurang selang, harus beli ini, beli itu. Harus, ternyata ini ternyata kulkasnya nggak cukup, kulkasnya harus beli yang lebih besar, kulkas lebih besar, daya lebih besar, listrik naik. Jadi kadang-kadang banyak hal yang sebenarnya tidak bisa dihitung secara pas. Bahkan sebelum kita mulai buka itu usaha, kita pun nggak akan pernah tahu itu fixed cost itu yang akan timbul apa saja. Saya buka pabrik konveksi ya, kalau misalnya di atas kertas itu gampang. Tukang jahit berapa? Non jahit berapa, dikumpulin, jadilah itu variable cost saya. Tapi intinya di lapangan itu, Pak mesin jahit rusak, Pak dinamonya kebakar, harus ganti dinamo, Pak guntingnya tumpul, harus ganti gunting, Pak listrik WC karyawan bocor, harus panggil orang, dibetulin, Pak pompa nggak jalan, harus diganti. Pokoknya 1001 macam. Jadi kamu kalau usaha itu, kesalahan UMKM itu adalah mereka mengira dengan harga kecil, dengan harga bersaing mereka akan dapat pembeli dan akhirnya bisa sukses. Padahal bukan selalu begitu. Kenapa? Karena kalau kamu margin terlalu kecil, misalkan jual satu paket makanan, kamu untung cuma 1.000. Walaupun kamu rame, fixed cost-nya itu akan membunuhmu. Kalau margin kamu terlalu kecil, kamu misalnya tadi jual nasi ya, satunya cuma untung 1.000 supaya bisa bersaing. Kamu 1 hari jual 100. Begitu kulkas kamu rusak, panggil orang betulin kulkas 200.000, kamu udah harus hilang 200 bungkus, untung kamu 1.000 cuma 1.000 loh. Sekali kamu betulin kulkas 200.000, berarti kamu udah harus jual 200.000 lagi cuma untuk betulin tuh kulkas. Ya kan, sama seperti saya. Saya kalau jahit misalkan untung saya terlalu tipis, ada hal-hal seperti ini, rusak, ada kesalahan, salah bikin, salah macem-macem, saya harus nggak bisa ketutup gitu. Dan akhirnya kita rugi, akhirnya kita tutup juga. Jadi jangan salah ya, kadang-kadang bisnis usaha itu bukan berarti semua orang mau untung banyak, tapi memang ada biaya-biaya yang tidak terduga. Seperti misalnya nanti biaya pungli, biaya kesialan lah misalnya. Maksudnya kamu dagang baik-baik, nggak ada masalah, tiba-tiba tadi ya kompor meledak lah, atau nggak misalnya bocor, panggil tukang untuk betulin bocornya segala macem, atau mangkok pecah, atau misalkan kecurian, kehilangan, ditilep pegawai, ya 1.001 macem. Jadi fixed cost itu mungkin bisa tetap ya, tapi fixed cost itu juga kadang-kadang kita juga serba salah gitu. Kita nggak bisa kurangin sampai gimana. Misalnya saya restoran, kafe katakan ya. Kafe saya itu ramenya Sabtu Minggu. Oke. Hari biasa Senin sampai Jumat tuh sepi. Saya nggak perlu pegawai 10 kalau Senin sampai Jumat. 3 orang pun sebenarnya sudah bisa. 1 koki, 1 kasir rangkap waitress, sama 1 mungkin 1 orang general, 3 orang juga cukup. Tapi kalau Sabtu Minggu itu saya nggak cukup.
Nah inilah kadang-kadang dilemanya gitu loh. Saya kalau hire 3 orang, saya Sabtu Minggu keteteran. Dan loss of sales gitu. Karena saya bayangkan saya Sabtu Minggu yang ramai cuma Sabtu Minggu. Masa saya sampai kepenuhan sampai saya nggak bisa terima orang, berarti saya Sabtu Minggu itu saya nggak jualan apa-apa lagi, betul kan? Nah jadi misalkan kadang serba salah. Kalau saya hire orang 10, di hari Senin sampai Jumatnya mereka nganggur kebanyakan. Nah jadi inilah yang katanya. Jadi kalau di atas kertas orang ngitung tuh gampang loh sebenarnya. Senin sampai Jumat kamu hire 3 orang. Sabtu Minggu kamu dihitungnya biayanya hire 10 orang. Di sini kamu ada cuan. Ya betul kalau ngitungnya gitu. Tapi pegawai mana yang mau cuma datang kalau cuma Sabtu Minggu doang? Betul nggak? Kamu boleh bilang, Pak kalau gitu cari orang magang, cari orang part-timer. Ya emang kamu pikir gampang. Kalau part-timer itu kan nggak akan mau dia istilahnya belajar tata cara kafe, cara masak yang benar. Dia nggak akan mau dididik seperti orang yang memang saya hire full time gitu kan. Kamu kan namanya orang juga datang serabutan kan, part time kan mereka datang suka-sukanya, betul nggak? Kalau untuk waitersing doang sih mungkin masih bisa ya, tapi kalau untuk koki dan segala macem, kalau pas lagi rame kokinya lagi istilahnya kurang mahir, akhirnya jadi wah kacau balau di belakang, akhirnya kecewa, akhirnya pengunjung jadi nggak puas, akhirnya yang rugi jangka panjang ya kita sendiri, betul kan? Karena biasanya orang sangat-sangat sensitif, kalau satu kali nggak puas mereka nggak akan datang lagi. Nah, jadi itulah kenapa fixed cost dan variable cost itu sangat-sangat kita perlu sangat jeli untuk bisa menghitungnya. Jadi fixed cost itu lebih gampang sebenarnya. Walaupun kadang-kadang ada banyak hal yang lupa kita hitung. Tapi fixed cost lebih gampang sih. Kamu bikin plug 1 tahun sudah. Fixed cost itu gampang dihitung tapi sangat memberatkan. Kalau misalkan total, gini deh, kalau misalkan sewa 1 tahun 300 juta. Berarti kalau dibagi rata 1 bulan dia harus bayar sekitar 225 juta, betul kan? Iya ya, ya pokoknya kurang lebih 25 jutaan ya. Nah itulah fixed cost kelihatannya 1 kali bayar tapi dibagi di tiap bulan jadi berat sekali. Sedangkan variable cost tuh kesannya kayak enteng juga gitu ya. Oh saya nggak jual nggak rugi ya kan. Saya bakmi, oh nggak ada yang laku kan saya nggak keluar bakminya. Betul, tapi jangan salah. Kamu mau dagang bakmi 1 hari. Kamu dagang 0, itu bukan berarti fixed cost, variable costnya 0, enggak. Kamu tetap harus bikin kuah kaldu, betul kan? Nggak mungkin orangnya datang beli mie, kamu baru masak itu ayamnya baru direndam jadilah kuah kaldu untuk dia makan. Orangnya keburu pulang dulu, betul nggak? Kalau harus nunggu 2 jam. Nah, jadi kalau kamu buka restoran bakmi, paling sedikit kamu kaldunya udah harus jadi dulu. Ayamnya harus cincang dulu. Sekali lagi nggak mungkin kan orangnya datang biar saya nggak mau rugi, orangnya datang ayamnya baru saya potong, baru saya cincang, baru saya masak, kan nggak mungkin, nggak realistis, betul nggak? Jadi kalau 1 hari saya udah keluarin daging ayam, minyak ayam, saya udah keluarin barang fresh untuk saya masak, terus ternyata hari ini nggak laku, ya saya buang, betul nggak? Mungkin ada beberapa hal yang tidak perlu saya buang, mungkin kalau bakmi bisa dikulkasin, tapi air kan nggak mungkin. Bikin teh kan nggak mungkin saya udah tuang gitu, nggak mungkin saya endepin buat besok lagi. Nah jadi variable cost itu kadang-kadang ya walaupun namanya variable, tapi hari-hari berjalan itu sebenarnya udah kayak fixed cost aja, udah nggak bisa dikurangin gitu loh. Misalnya kalau kamu bikin gorengan, mau jual 150 piece, kamu kan harus ada tempenya, singkongnya harus disiapin kan. Nah itu udah menjadi bukan variabel lagi, itu sudah menjadi fixed cost, karena kamu kalau mau dagang kamu harus isi 150, laku nggak laku kamu harus bikin, ya udah kayak fixed cost gitu loh. Nah jadi variable cost yang bener-bener pure variable cost ya mungkin cuman packaging ya. Jadi kalau orang beli kita kasih plastik, nah itu bener-bener dah variable cost, karena kalau nggak beli kita nggak kasih plastik. Itu pun aja kadang bisa miss, kadang-kadang bisa plastiknya hilang. Kadang-kadang bisa orang beli minta plastiknya 2 dong biar nggak bocor segala macam. Kita nggak mungkin bilang enggak kan. Nah jadi itulah namanya fixed cost dan variable cost. Jadi inti dari video saya kali ini adalah kalau kita mau buka usaha ya kita harus hitung benar-benar. Apa yang menjadi fixed cost kita, apa yang menjadi variable cost kita. Jangan terbalik. Dan kalau bisa itu sedetail mungkin, walaupun mungkin kadang angkanya nggak enak ya kalau kita terlalu hitung sampai detail, akhirnya kita akan ciut sendiri dan kita nggak dagang. Itu realita hidup. Tapi lebih baik kita tahu di awal pahitnya daripada nanti udah jalan baru tahu, oh ternyata begini ya. Nah makanya kadang-kadang kita tanya, kok ini restoran mahal sekali, tapi pernah nggak kamu
amati gitu loh ya. Satu restoran itu pegawainya bisa ada yang 10, 15 nangkring semua di sana. Kadang-kadang kita suka mikir kan, gila yang makan 1 orang, 3 orang gitu loh. Tapi yang ngawasinnya bisa sampai 10 orang berjejer senyum-senyum di situ. Pernah nggak terpikir kayak gitu? Misalnya kalau bisa kita masuk department store gitu, kalau hari Senin Selasa kan, wah pada berjejer di depan. Atau nggak kalau saya misalnya ke dep store yang rada gede itu, kalau Sabtu Minggu justru terbaliknya. Sekarang Sabtu Minggu sepi, tapi ya namanya Sabtu Minggu pasti mereka shift itu pasti sudah disesuaikan supaya masuk semua di hari Sabtu Minggu. Logikanya wajar kan, karena Sabtu Minggu itu kan peak. Istilahnya di expect bakal rame. Jadi kadang-kadang mereka bisa berderet saya coba sepatu itu bisa yang lihat tuh bisa 5-6 orang gitu, semua nangkring semua gitu kan. Karena memang hari Sabtu Minggu tuh jadwal mereka masuk semua, kumpul semua gitu. Hari Senin Selasa lebih sepi. Nah, itu cuma sekedar intermezzo saja. Tapi intinya begitu ya. Kamu harus hitung yang benar, fixed cost kamu berapa, variable cost kamu berapa, margin sehat yang perlu kamu ambil untuk dagangan kamu itu berapa. Memang kadang-kadang susah sih, kita kalau jualan barang itu kita nggak bisa terlalu mahal karena banyak saingan, kita nggak bisa terlalu murah karena kita akhirnya rugi sendiri. Makanya orang bilangnya, kalau misalnya orang bilang, Pak buka gorengan itu pinggir jalan tuh gampang loh. Memang gampang, kamu tinggal beli gerobak, tapi untuk bisa untung itu nggak segampang itu juga sih. Istilahnya kamu tuh benar-benar uang keringat kamu tiap hari cuma untuk dapat 3-4 juta kalau kamu belum ada nama ya, belum ada nama, usaha sampingan, jaga sendiri, bikin sendiri, goreng sendiri, jualin sendiri. Ya dapat uang keringat kamu aja gitu loh. Kalau yang punya franchise gede aja sih enak. Kamu mau beli franchise saya, kamu store dulu. Uang franchise-nya 10 juta. Dari situ aja saya udah masuk kantong sendiri dulu 10 juta. Nah, laku nggak laku urusan resiko si franchisee gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ya, variable cost, fixed cost, setiap usaha itu unik. Kamu pisahkan sendiri, kamu hitung sendiri, kamu marginkan sendiri. Makanya margin yang biasanya kalau yang margin sehat itu harus ada buffer ya. Jadi jangan bilang, oke, saya variable cost-nya 1000, fixed cost-nya 1000, saya jual 2500. Terlalu tipis. Karena variable cost itu sekali lagi kita nggak pernah bisa tahu apa aja yang ada sepanjang jalan gitu. Jadi kita harus ada namanya contingency cost. Saya nambah lagi ya, jadi ada 9 macam. Nggak usah terlalu pusing lah. Itu nggak penting semua. Yang penting adalah intinya satu kalimat saja. Jangan sampai kamu salah hitung cost, akhirnya kamu rugi. Paling bete, paling suwe, paling blow on kata saya itu kalau misalkan restoran kamu, dagangan kamu boleh bilang rame tapi tetap rugi. Kalau sepi dan rugi itu wajar. Tapi kalau udah jor-joran, udah rame, ya tergolong rame, masih rugi, ya berarti itu Anda ya salah hitung gitu. Nah oke, nah sekian saja, semoga ya bermanfaat buat kamu yang mendengarkan. Tolong di like and subscribe, dan terima kasih udah ngedengerin saya ngoceh ya 20 menit tadi. Oke, terima kasih.